Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, hari ini kami sedang berada di SMA Istiqomah Muhammadiyah. Hari ini kami akan mewawancarai Bapak Arif Saripudin selaku Kepala Sekolah SMA Istiqomah Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Eka Ayunidaul Khofiah. Nama saya Nanda Fitria Zahra. Nama saya Naila Naura Dinanti. Nama saya Aisyah Zahra. Nama saya Sitariani Erawati Fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 9 ingin mewawancarai Bapak Saripudin yang jabatan di sini kepala sekolah kepala sekolah SMA Muhammadiyah Boarding School Samarinda. Jadi saya ingin menanyakan Bapak di sini menjabat sebagai apa? Alhamdulillah pada kesempatan ini dipercayai oleh Muhammadiyah untuk mengembangkan pesantren yang berbasis asrama atau boarding school. Pada tahun 2018 atau 2019 awal diminta oleh Muhammadiyah untuk mengembangkan sekolah ini, yaitu sekolah yang diberi nama SMA Istiqomah. Di bawah koordinasinya pesantren Istiqomah dan hierarkisnya itu PCM. Tapi kalau di Muhammadiyah sekolah atas itu di SK-nya oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah begitu. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apa alasan Bapak bergerak di Muhammadiyah? Sebetulnya bergerak di Muhammadiyah itu salah satu dorongan ya, bukan alasan. Dorongan bergerak di Muhammadiyah itu salah satunya adalah panggilan dakwah yang dimana Muhammadiyah itu bukan hanya bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan juga di kemanusiaan, tapi di sana ada dakwah ya, dimana di tahun 2008 saya ke Kalimantan ditugaskan untuk berdakwah 4 bulan lah intinya, di Bontang, Tanjung Redap, dan seperti itu. Kemudian singgahlah di Samarinda. Jadi salah satu alasannya adalah satu, memiliki visi misi yang sama. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah memiliki visi misi sama dengan pribadi saya, sehingga saya bergabung, bergerak, berdakwah, membesarkan Muhammadiyah. Itu salah satunya. Karena dimanapun kita berada, ya kita harus bergerak ya sesuai dengan visi Muhammadiyah, bagaimana berkomitmen di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan juga kemanusiaan gitu. Untuk motivasi Bapak mengikuti Muhammadiyah ini apa Pak? Ya, motivasinya ya berjuang di jalan Allah ya, kemudian berjuang dengan gembira meraih ridho Allah ya. Jadi kalau di Muhammadiyah itu ya berjuang itu harus gembira apapun keadaannya. Ketika orang sedih ya kita harus gembira dan menggembirakan. Jadi jangan kecewa kalau di Muhammadiyah itu. Nah, ketika orang masuk Muhammadiyah, kalau kecewa itu ada ya, gitu ya. Karena mungkin visi misi kita tidak sesuai, misalkan dengan bukan kepada Muhammadiyahnya, mungkin kepada fashionnya, gitu ya. Kan manusia itu beda ya, kepalanya beda, IQ-nya beda, ya pemahaman berbeda, dan berkumpul di Muhammadiyah. Sehingga ya motivasinya harus, berjuangnya harus gembira. Kalau tidak gembira maka kita akan lelah ya. Jadi nanti di sekolah, di kuliah
nanti mungkin di pekerjaan, maka bekerja itu harus karena Allah. Maka kalau kerja karena Allah maka akan bahagia, tidak akan kecewa. Ya. Tapi kalau sudah karena Allah, kita bekerja untuk mencari rezeki yang halal, berkah, maka pekerjaan kita akan menjadi gembira, senang di dalam berjuang. Walaupun ya seluruh jiwa dan raga kita ditumpahkan untuk perjuangan itu, dan kita pasti bergembira. Kegembiraan itu bukan diukur dengan harta, bukan juga diukur dengan kekayaan, bukan diukur dengan uang, tapi kegembiraan itu lahir dari hati, dan bisa kelihatan orang gembira itu, ya senyumnya, ya, gitu, bisa bertemu dengan orang, gitu ya, gimana orang gembira, orang senang tuh gimana? Seperti ya, motivasi saya adalah berjuang dengan gembira meraih ridha Allah. Nah, Apa yang pernah dibentuk di Muhammadiyah? dibentuk di Muhammadiyah, ya salah satunya saya ini juga ketua panti asuhan, ketua panti asuhan Istiqomah yang sekarang anak panti ini ada 32 orang. Kita biayai, bukan hanya dari tingkat SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Apalagi Muhammadiyah punya universitas. Ya salah satunya ya wajib Muhammadiyah untuk membantu para masakin, al-fuqara, al-masakin, itu wajib oleh Muhammadiyah bantu, kan begitu. Nah itu salah satunya. Jadi mengembangkan lembaga kesejahteraan sosial anak. Sekarang berubah, dulunya panti asuhan menjadi lembaga kesejahteraan sosial anak, sekarang menjadi Muhammadiyah Child Center. Jadi pusat anaknya Muhammadiyah, bukan orang yang di sini anak panti bisa terkerdilkan, tidak. Sekarang pusat anak ya Muhammadiyah. Seperti itu saya mengembangkan bagaimana pusat anak Muhammadiyah ini menjadi pusat pendidikan yang islami, mandiri, berprestasi, punya masa depan. Seperti itu. Dari manapun dia, tidak membeda-bedakan agama, mungkin kalau ini tidak membedakan agama, suku, ya ras dan sebagainya, sama ketika berada, kalau mau masuk di lembaga kesejahteraan sosial anak ini, dan siap untuk disukseskan. Mau nggak disukseskan, kalau nggak mau ya pulang gitu. Gitu. Seperti itu. Menurut Bapak, apa sih nilai-nilai yang berkembang selama di Muhammadiyah ini, Pak? Ya. Nilai sosial, ya, sosial. Jadi orang Muhammadiyah sosialnya tinggi. Maka mahasiswa Muhammadiyah walaupun punya 50.000, dikasihkan 2.000, itu harus dilatih sosialnya. Jadi pimpinan Muhammadiyah itu tidak mendapatkan uang, tapi dia harus membayar iuran kepada Muhammadiyah untuk menggerakkan. Bisa besar Muhammadiyah itu bukan karena modal banyak, tapi karena masyarakat, kepedulian sosial. Dan kepedulian sosial itu ya diawali dari diri kita. Ya makanya ibda binafsi, mulailah dari diri kita, bukan kita nyari modal dulu baru bergerak. Tidak, kalau di Muhammadiyah gerak dulu cari modal. Ya, gerak dulu baru cari ya biaya, seperti itu. Maka jangan khawatir kalau kita bergerak, ya kalau kita berjuang, bergerak, berikhtiar, berusaha, maka pasti ada hasil. Tapi kalau kita nunggu hasil dulu kemudian baru bergerak, itu nggak ada kamusnya, nggak ada rumusnya. Orang bergerak, ya orang bergerak, dia akan mendapatkan hasilnya. Misalkan saya jualan kurma, ya jualan, jangan dulu ada kurmanya, sekarang itu saya jualan dulu lah gitu ya. Kurmanya kan banyak jadi reseller gitu ya, seperti itu. Apalagi Kegiatan apa saja yang sering dilakukan Bapak? selain kegiatan di kantor, menjadi kepala sekolah, kepala panti, juga wakil direktur bagian kesantrian para santri. Saya juga sebagai dai mubalik, kemanapun saya diminta ya saya harus siap, kan begitu. Tapi juga tidak
melalaikan kewajiban saya sebagai pimpinan amal usaha. Ya seperti itu. Kemudian mengedukasi masyarakat bagaimana, dan saya pun sekarang punya program baru. Mungkin teman-teman nanti bisa dibuka di website pantimu.org. Pantimu.org. Di situ saya buat program-program, di mana program-program itu bukan hanya untuk panti asuhan, tapi juga untuk lansia, untuk pendidikan, untuk Ramadan ini, dan juga ada wakaf di dalamnya. Mudah-mudahan nanti bisa menyiarkan kalau berwakaf, berinfak ya ke Muhammadiyah. Ya insya Allah kalau dikasih satu maka akan jadi dua kalau di Muhammadiyah. Ya, nggak akan dikorupsi ya. Insya Allah. Baik Pak, yang terakhir yang kami ingin tanyakan, apa yang membuat Bapak antusias mengurus jabatan ini? Jabatan itu amanah. Ya. Jabatan itu hanya sementara. Saya tidak suka misalkan Ustadz Arif Saripudin, kepala SMA Istiqomah, saya nggak mau disebut-sebut seperti itu. Lebih baik saya ini pengasuh anak-anak, gitu. Kemudian saya ini seorang guru, gitu ya. Jikapun saya disebut-sebut misalnya kepala panti, kepala ini, itu hanya amanah saja. Kapan saja amanah itu selesai, ya sudah selesai begitu. Tapi kalau kita berjuangnya bukan karena itu, karena Allah, maka ketika amanah jabatan itu tidak ada, tetap kita berjuang. Tetap kita memberikan manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jabatan itu jangan dikejar. Jabatan itu datang kepada yang dia percayai, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti ditawari jabatan, ya apakah diambil atau tidak, ya tergantung orang yang meminta kepada kita. Saya seperti ini, profil saya seperti ini, maka mau tidak saya seperti ini kalau saya menjadi pimpinan, ya. Kemudian kalau saya misalkan diberikan kebijakan apa saja, apa pekerjaan saya, ya sesuai dengan visi misi saya. Ketika orang memberikan jabatan itu pengen apa, ya atas atas jabatan diserahkan itu, dan jabatan itu tidak boleh main-main dengan jabatan. Ya kalau kita jelek maka jelek seumur hidup, kalau baik baik seumur hidup, itu jabatan. Ya kata Allah dalam Al-Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah ya menyampaikan kepada malaikat, aku jadikan di muka bumi adalah khalifah fil ard, maka bukan jabatan itu adalah setiap kita. Jadi jabatan itu ya kita semuanya, ya yang Allah berikan amanah kepada setiap manusia untuk memegang jabatan itu, khalifah fil ard. Maka jabatan tidak boleh disia-siakan karena itu adalah amanah dari Allah. Apapun amanahnya, menjadi seorang ibu itu amanah, menjadi seorang ayah juga amanah, memiliki jabatan juga amanah. Nah biasanya ya yang diinginkan oleh orang itu kan kebaikan dari jabatan itu, misalkan dapat ini, dapat ini, sebagainya. Kalau di Muhammadiyah, jabatan dikasih 2 lembar, tolong kembangkan amal usaha, ya kan? Tolong kembangkan lembaga ini, gitu ya. Apa nggak? Kalau jadi direktur bank, uangnya sudah ada ya, nasabahnya sudah ada, tinggal ditingkatkan. Kalau membangun tempat pendidikan anak, gitu ya, tempat taman Al-Quran, TK, Bustanul Atfal, kemudian SD, SMP, apa yang dibanggakan? Justru keringat, tenaga, jiwa tercurah untuk itu, ya. Dan harus orang memiliki jiwa yang gembira, ya. Kemudian di Muhammadiyah apa sih dicari, ya, kecuali ridha begitu ya, seperti itu. Cukup? Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
ما شاء الله يا رب تعيش واحلى سنين.